Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 17 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Anti-egoisme. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari Anak Manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ. Jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita bersama masyarakat Indonesia merayakan Hari Pahlawan. Apa itu pahlawan? Ada seorang motivator mendefinisikan pahlawan adalah seorang yang mampu menyalakan api kecil di tengah ruangan yang gelap. Seorang yang mampu menyalakan api kecil di dalam hidupnya di tengah ruangan yang gelap. Apa maksudnya? Artinya adalah sekecil apapun, kalau ditaruh di ruangan yang gelap, pasti akan mampu menjadi terang. Itulah seorang pahlawan. Dia akan menjadikan hidupnya terang bagi orang lain, karena dia berani keluar dari egonya dan membagikan hidupnya untuk orang lain. Di dalam kitab Filemon, Perjanjian Lama, mengapa Filemon disebut pahlawan? Karena kesediaannya mengampuni dan menerima Onesimus yang telah mengkhianatinya, membuat Onesimus merasa berharga dan berarti. Dan akhirnya Onesimus yang sebelumnya seorang pencuri, kemudian bertobat dan menjadi seorang uskup. Keberanian Filemon mengalahkan egonya dan memutuskan untuk mengampuni dan menerima Onesimus membuat Onesimus terbebaskan dari beban masa lalunya dan menjadi manusia baru. Filemon menjadi pahlawan kehidupan bagi Onesimus. Filemon telah menghadirkan kerajaan Allah.
Lewat pengampunannya, Dia telah membebaskan Onesimus dari belenggu manusia lamanya dan menjadi orang yang merdeka, yang menjadi berkat bagi sesamanya. Inti pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah suatu suasana batin di mana orang merasa dicintai dan diampuni, sehingga dia menjadi orang bebas untuk merasakan betapa baiknya Allah. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus menggambarkan kerajaan Allah sebagai situasi di mana sang Bapa menerima si anak bungsu yang telah berkhianat dan memberikan kesempatan untuk hidup kembali dengan membuat pesta. Bapa yang baik telah menghadirkan sosok yang berani keluar dari egonya dan mengampuni sang pengkhianat. Adikmu sudah mati dan sekarang dia sudah hidup. Maukah kita menjadi pahlawan? Banyak orang yang menantikan keberanian kita untuk keluar dari ego kita dan menjadikan hidup kita berkat bagi orang lain. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami untuk keluar dari egoisme kami dan mulai berani memikirkan kepentingan sesama kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.